Tiga. Halo Halo Bapak. Mbak, kita bakal Ngerjain teks dan tugas kita dari mau Bapak. Ya, kita akan mau berdiskusi. kayak nge-vlog aja Pak, jadi Santai stay tune. aja. Ya. Nanda lagi ngapain? Menurutmu ngapain ya? Mempabar. Nih Pak, Nanda lagi bikin tabelnya dulu buat dikumpul. Terus si Misha lagi belajar sendiri. Memahami PK dan PM. Iya, terus Cece lagi ngajarin Fir ya. Iya. Dila juga lagi belajar. Nanti kita bakal bahas bareng. Nanda paling rajin Pak, pokoknya Pak. Dia nulis Pak. Triple A ya Pak. Itu lu buka sheetsnya kan ya Dil? Iya, buka. Alright. Pak, kita mau bahas yang pertama tentang PK dulu nih Pak. Ya, ini apa sih lampunya Matiin jadinya aja yang ini mantul. Lari, Cel. Mantul. Mantap betul. Dah. Belum ini. Ini. Oh, itu, yang itu. Nah, mantap. Udah. Mati semua. Udah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita baca soal yang pertama dulu. PT Merdeka. Oke, udah kan? Udah. Jadi untuk yang PK ini pada tabel pertama itu kan ada si PT Merdeka. Nih kalau misalnya tabel bapaknya itu sama NPWP ya udah biasa. Kalau ada nomor seri itu biasa. Nah tanggalnya harus disesuaikan. Buat tanggal yang ini yang pertama kan tanggal 1 Januari 2023. Harga jualnya dia tulisnya 43,750. Betul. Terus untuk pot dan laba dapat 8,75 itu karena diberikan potongan harga 20%. Jadi 20% dari 43,750 itu. Kenapa 20%? Karena udah maka diberikan potongan harga. Udah dari sana nggak sih? Ya, ada ketentuannya itu soalnya. Kayak emang kalau misal lu jualan ya udah terserah mau ngasih harga berapa gitu. Terus kalau untuk DPP itu harga jual dikurang sama pot dan laba atau laba itu. Jadi 43,75 dikurang sama 8,750. Oke. Totalnya 35. Ya udah, terus untuk dipungut sendiri itu harga 3,8 dapat dari si soal ini ada PPN 3,8. Itu masuknya ke dipungut sendiri. Kalau misal Bentar, itu dari mana tadi? Yang PPN itu PPN. dari ini enggak sih 11% dikali Oh. DPP-nya. ya sama kayak si PM ada 11%-nya. Oke. Terus kenapa dipungut sendiri dia? Nggak masuk ke Iya. dipungut pemungut? Iya. Kenapa tuh? Nah, Kenapa itu dipungut kita lihat sendiri? dari jenisnya. Kemarin itu kan kayak sempat Itu di biasanya ada kode tuh. mana ya, yang ini kan kayak kode 01, 04, 05 sampai 09 itu tuh dipungut sendiri. Kalau 02 sama 03 itu dipungut pemungut. Sama yang 07 itu sama fasilitas kan. Nah, lo ada catatan kan yang di kode-kode itu, coba deh. Kode 01, 04, 05 itu tentang apa? Kita refresh lagi. Teks sebentar. Ada yang catat lengkap nggak? Kemarin aku kalau nggak salah cuma sampai 6. Aku cuma nyatet sampai 5 malah. Kayaknya ada di sheet Bapak sih. Nah tuh Michelle ada tuh. Bapak ada kok Oh, sheet. ada nih. Nanya bapak. Yang di sini apa tadi tentang 2 sama 3 itu Iya. intinya kalau yang 2 tuh oleh pemerintah lebih dari 2 juta sama yang 3 tuh BUMN lebih dari 10 juta transaksinya atau DPP. Oke. DPP-nya. Oke, kalau yang kita tadi pertanyaan nomor 1 itu apa? Itu tuh lebih 01 dia dipungut PPN. Iya kan? Bentar, kita lihat soalnya dulu. Penjualan sejumlah printer tunai kepada PT Merdeka. Oh, ini guys, kalau misalnya BKP sama JKP kan ini berarti termasuk ke BKP kan? Iya. Iya, BKP. Nah, berarti itu masuk ke yang 01 PPN dipungut oleh penjual. Iya, PPN dipungut oleh penjual. Oke, paham. Terus ada lagi nggak? Oke, coba Firya jelasin dong yang 2 soal nomor 2 nih. Buat Yang PT dua. Jaya. Dua itu PT Jaya ya. Nah di sini itu Kita baca soalnya dulu. ya penjualan secara kreditnya ini sejumlah komputer kepada PT Jaya dengan harga jual 160 juta. Penyerahan dilakukan tanggal 2 Januari 2023, pembayaran baru diterima 9 Januari 2023. Oke. Nah di sini tulis tadi kan harga jualnya 160 juta. Maka kita tulis harga jual 160 juta. Yang di sheet ya? Yang di sheet ya, di sheetnya. Nah di DPP ini kita 160 juta karena karena di ya harga jualnya nggak ada iniannya. Nggak ada kayak yang tadi 20%. Karena 20% untuk
potongannya ya, untuk potongan yang ada 20%, makanya DPP-nya tetap 160 juta. Oke. Nah, lalu di sini di bagian dipungut sendiri itu karena PPN 17,6, maka di bagian pungut sendiri kita tulis 17.600.000 ya. Oh, itu PPN-nya sama aja ya, Iya, kayak tadi sama. kita kali dari harga DPP-nya terus dikali 11%. Itu mau tanya deh, kan itu dibilang kalau penyerahan dilakukan tanggal 2 tapi pembayaran baru diterima tanggal 9. Nah di sini tuh faktur pajaknya itu ditulis tetap tanggal 2, berarti sesuai dengan penyerahan barang ya, bukan kayak kapan diterima Bukan duitnya. ya. Harusnya sih iya. Ini sama nih kayak soal yang nomor 3 untuk yang PT Delima. PT Delima ini kan ada dua kolom ya, ada dua row di sheetsnya. Nah soalnya ini mereka jual printer, kontrak jualan printer kepada PT Delima, harganya 350. Penandatanganan kontrak dibayar uang muka 50 juta. Penyerahan barang, penerbitan tagihan dilakukan tanggal 12. Nah pembayarannya baru 15 Januari. Nah terus yang di kuning, yang di soal itu kan 10 Januari bayar 50 juta tuh DP-nya. Makanya di row pertama itu dia nulisnya 50 juta. Terus di DPP-nya ya udah 50 juta biasa, dan juga si PPN itu bukan PPN sih ini. 5,5 juta berarti bukan PPN. Apa? Masuk Udah nggak? PPN dong. PPN itu PPN yang tetap ya? tadi Dia ya. dikali 11% masuk PPN. Ya udah. Terus kan di tanggal 12 yang row kedua PT Delima itu kan dia nulisnya tanggal 12 kan, bukan tanggal 15. Itu karena penerbitan tagihan. Oh jadi kayak invoice-nya keluar gitu. Oh, Jadi baru kan itu cuma ya. pencatatan itu loh, bukan punya pembayaran. Makanya nulisnya kayak gitu. Oke. Gitu. Oke, berarti yang PT ada 5 juga udah kita bahas ya. Kita next yang ke ini, yang nomor 4. Nomor 4 gimana nih? Michelle, silakan. Penjualan sejumlah komputer secara tunai kepada PT Mandiri, sebuah BUMN yang ditunjuk sebagai pemungut PPN dengan harga 77.700.000 termasuk PPN. Itu ini ada BUMN-nya ya. Nah, kan kalau tadi kita bilang tuh BUMN tuh di kode 003. 03. Lebih dari 10 juta. Ini kan transaksinya 77.700.000. Berarti udah masuk nih, dia dipungut pemungut, bukan dipungut sendiri gitu. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini tuh itu kan 77.700.000 itu sudah termasuk PPN. Berarti DPP-nya itu berapa? Nah, kalau yang kemarin kayak bapaknya cari itu 1, berapa? 1, berapa sih? 1,1. Kali 1,1 ya. Jadi 77.700.000 kita kali 1,1 dapat deh 70 juta. Jadi intinya gimana cara kita dapetin DPP 70 juta itu. Baru Nah, terus cara tahu PPN-nya berapa ya tinggal 70 juta itu kita kaliin ke 11%, yaitu 7.700.000, dan masuklah itu 77,7 itu harga jual termasuk PPN gitu. Oke. oke, next yang mana nih? Ke 15 Januari ya. Ya. Nanda. Oke. Next selanjutnya yang 15 Januari. Jadi itu beda sama yang punya kalian kan. Kalau yang sebelumnya juga dipungut sendiri, kalau ini dipungut pemungut karena dia masuk ke bentar, ini kan bendahara, berarti kayak Bendahara badan resmi negara, itu, iya. yang mungutnya itu dari mereka. Nah itu kan pertama kali yang diketahui harga jualnya 155.400.000 termasuk PPN. Kalau ada kalimat termasuk PPN berarti kita ngaliinnya itu jadi kayak misalnya awalnya kan 100%, ini jadi 111 gitu, bertambah 11% misalnya gitu. Jadi tagihan tanggal 17 Januari dan baru dibayar tanggal 19 Januari. Berarti kalau yang dicatat tetap 17. Iya. Nah, jadilah di 17 tadi tanggal apa, Nam? apa? 17 tadi tanggal apa? Faktur. Faktur invoice-nya itu 2000. Faktur pajak. Oke. Oke, berarti ini karena dia kodenya berapa ya kalau ini? Berapa ya? 03 kalau bendahara. 02. Oh ya, bendahara. Lebih dari 2 juta. Yang BUMN 02 kalau BUMN 3 3. lebih dari 10 juta. Oke, next yang mana nih? Universitas. Disumbangkan sejumlah komputer dan printer untuk Universitas Batavia. Harga jual wajar barang tersebut 50 juta dan di dalamnya termasuk dengan laba kotor. Nggak usah. Ini langsung aja, bentar. Kita bahas yang di universitas. Nah, kalau misalnya disesuaikan sama tanggalnya, ini kan dia tanggal 22 Januari ya.
Jadi Iya, betul. nggak ada tanggal lainnya. Yang kita masukin itu di harga jualnya 50 juta. Harga jual wajar barang itu kan. Terus pot labanya 10 juta ini dapat dari ini dia emang udah ada di sini soalnya dijelaskan yang 10 juta. Terus ya udah DPP-nya sama aja kayak yang lain. Kurangin. Ini dikurangin yang pot labanya. Ya. Jadi dapatnya 40 juta. Habis itu kita karena ini tentang universitas itu masuk ke kode berapa ya? Universitas pemakaian sendiri kah? Universitasnya tuh PPN dibebaskan nggak? Ntar. PPN dibebaskan Komputer, apa ya? printer, Batavia, harga barang di dalamnya DPP termasuk. lain, pemakaian Disumbangkan. Kalau disumbangkan itu harusnya sih masuk ke cuma-cuma nggak sih guys? 04 kan? sendiri. Iya, 04. Iya, jadi yang di 04 ini dia dari 40 juta dikali sama 11%. Jadi dapatlah yang ini tadi mana ya? Sorry. Dapatnya 4.400.000. Oke. Next yang sendiri nih. Yang sendiri itu sama kayak universitas. Di harga jualnya sama 40 juta, pot labanya 10 juta udah ada di soal. Di DPP tinggal dikurangin aja jadi 30 juta dan dipungut sendirinya itu 3,3 dikaliin 11% tadi ya. Oke, ini masuk ke yang 04 juga ya kodenya. Iya. Oke, next kita dikit lagi nih. Lanjut. Kedubes. Kedutaan Besar Kanada. Ini tulis serahkan sejumlah komputer ke Kedubes Kanada, sejumlah komputer untuk harga jual 45 juta. Terus penyerahan ini mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Nah itu makanya harga jual tertulis sudah 45 juta. Itu karena PPN dibebaskan berarti mereka nggak harus ada PPN jadinya. Makanya udah jadi di sini DPP tetap 45 juta dengan ini fasilitasnya itu 4,9 4,9 udah dari soal-soalnya. Nah itu aku masih apa nggak ya? paham sih itu masuk ke kode 07 atau 08. Coba kita cari. 07 sama 08 apa? Kalau 07 itu PPN tidak dipungut. PPN dibebaskan. 08 PPN dibebaskan. Ntar ini Ini kenapa? sih antara 11 itu tidak masih- dipungut sama dibebaskan. Wait, tadi nomor berapa diserahkan sejumlah kedutaan besar Nomor komputer 8. Kanada karena komputer dengan harga jual. Oh, ini enggak sih, guys? Bentar. Diserahkan sejumlah komputer ke kedutaan besar Kanada. Penjumlah komputer dengan harga jual atas penyerahan ini dapat fasilitas PPN dibebaskan. Ini mereka jualnya ke Kanada gitu atau gimana? Enggak, kedutaan besar Kedutaan Kanada itu doang. tuh masih di Indonesia. Kedutaan besar kan Tapi di dia masuk ke kedutaannya kan, kayak bukan orang pribadi. Iya. Iya, berarti itu udah kayak beda regulasi nggak sih? Jadinya makanya PPN-nya dibebaskan. Iya. Oh, Kalau salah itu memang. Jadi kode 0 berapa kalau PPN dibebaskan? 08 Iya. Kalau 07 tadi apa? Dipung apa? 07 tidak dipungut. 08 dibebaskan. Ini tuh dia dibebaskan. Oke. Apa nih? Oke, next yang PT Prima. Diserahkan sejumlah komputer harga jual 100 juta kepada PT Prima di kawasan bebas. Atas penyerahan ini mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Ini kurang. Oh, ini beda. Ini baru 07 yang tidak dipungut. Jadi kenapa PT Prima itu tidak dipungut? Karena dia di kawasan bebas Karena ini. dia di kawasan bebas itu ya berarti Iya. bulknya. Ya udah, jadi DPP-nya kan 100 juta, nggak ada pengurangan diskon dan lain-lain. Terus PPN-nya itu 11% dari 100 juta, itu 11 juta. Gitu. Oke, ini masuk ke yang 07 tadi ya, Iya. fasilitas. Nanda, Oke. nomor 10. Sejumlah printer ke Proton, SDN, BHD, aduh singkatan apa nih? Yang berkedudukan di Malaysia. PEB apa weh? PB itu masuk ke kode atau nomor seri FP. Jadi itu kan kalau misalnya biasa kita nulis ada Kerja. beberapa kode itu, ditulisnya sebagai PEB karena udah dikasih tulisan. Oke. Ekspor Ekspor barang tuh tuh. 200 juta ekspor tuh, pemerintahan ekspor barang. Udah ada di. Oke. Oke. Masuk lah ya. Yang ekspor timur? Itu sama aja kayak yang ekspor di atas yang PEB itu. Jadi jawabannya sama aja, cuma beda angkanya aja gitu. Oke, lanjut ke Sehanken. Jadi bentar, terus- dia tuh nggak ada dipungut berapa gitu-gitu ya? Nggak ada, tapi dia masuk ke kode form itu loh yang A1, A2, A3. Dia masuknya ke A1 karena dia barang ekspor gitu. Berarti kita nggak nulis nih dia dipungut berapa sama. Nggak ada. Cuma tulis ekspor. Jadi dia aja. nggak bayar pajak atau gimana? Nah, itu bagaimana? Kalau ada di subsidi. Apa tadi dia masuk ke mana? A1.
A1. Dia tetap masuk ke pencatatan gak sih? Tapi emang dia nggak bayar pajak Dia karena nggak kalau bayar misal- PPN, tapi bayar pajak lain gitu, pajak ekspor impor. Oh iya. Soalnya ini kan kita membahas PPN. Tapi itu kan dia di Timor Leste ya? Diekspor sejumlah komputer PEB Leste Iya, di PPN-nya kedudukan itu Timor kan Leste. yang di Indonesia. Oh iya, PPN-nya. Tapi nggak tahu nih pajak lainnya, dia kena atau enggak. Ya berarti ini di PPN nggak ada gitu kan? Yes. Oke. Oke, Oke. lanjut. Si Mobil pickup ya? pencet. Iya Sen. Shenken. Kok Sen? Oke, ini nggak jauh beda sama yang di atas tadi. Shenken ini dia jual 150 juta mobil pickup. Terus nilai sisa, ini ada nilai sisanya sih, cuman dari pencatatan PPN itu tuh nggak termasuk. Cukup ditulisin aja 150 juta. 150 juta sama dipungut sendiri 11%. Tetap kayak gitu. Karena itu sebenarnya lebih ke apa? Itu lebih kalau misalnya akunting. Iya. Kalau Berarti misalnya PPN mengecoh doang nggak sih itu 100 jutanya? Oke, lanjut ke PT Jaya. PT PT Jaya kenapa ini ya? Kenapa rugi ya? Kembali sejumlah Bentar, belum komputer baca. karena tidak berfungsi dari PT Jaya sesuai ini. karena di return ya, dibalikin. Retur tersebut terkait dengan penjualan dari PT Jaya. Dalam perhitungan mengurangi penjualan. PT Jaya kan di atas ada tuh. Oh iya. Dia kan beli tuh 160 juta kan. Iya. Beli komputer. Ternyata ada ruginya gitu. Oh, karena dia dibalikin, dia masih dihitung lagi ya PPN-nya? Hmm. Atau PPN yang Atau- dikurangin. Untuk dia ngitung Kayaknya dikurangin deh. PPN. Apa? Dia tuh ngitung itu untuk ngurangin PPN kan dia rugi. Enggak. Atau gimana? Ini tuh dia ngurangi nilai PPN-nya 7.700.000. Berarti DPP-nya itu ini kan 11% kan? 11%. 11%-nya kan. Berarti 100%-nya itu 77 itu tadi. 70 juta. Iya. Oke. 70 juta kan. Oh iya. DPP-nya 70 juta sama PPN 7.700.000 yang dikembalikan. Jadi kayak diminusin gitu. Oh iya betul. Oke. Oke. Jadi kurangin lah dengan yang atas tadi, yang transaksi atas. Oke, lanjut nih soal Terakhir. terakhir biar cepet. Ini penjualan komputer secara eceran melalui toko komputer Januari harga 350. Terus di soal tuh ditulis juga dilapor di form AB. Nah, ini kalau misalnya secara tulis-tulisannya harga jualnya udah 350, DPP-nya 350 dan juga dipungut sendiri 11% 38 juta. Nah, bedanya dari yang lain dia tuh di form tulisannya AB karena kan di soal juga udah ditulis dilapor di form AB. Form AB itu kayak rekapitulasi gitu. Rekapitulasi penyerahan dan perolehan formulir. Oke. Itu Alright. Diakumulasikan ya guys. Oh. Iya, kalau karena bahasa dia teks grosir ya? digunggung itu diakumulasikan. Iya. gitu. Karena nggak bisa juga kalau misalnya dia mau dihitung satuan gitu, jadi harus digunggung. Alright. Oke, udah selesai nih Pak. Yang PK kita mau bahas yang PM. Masukin lo Dil, kamera belakang. Iya nih, gue jadi Tapi kalian juga masuk ya? 17 menit. Ya udah lah ya, Ibu Dila Pak. silahkan. Lama sih Pak, maaf ya. Aduh, sheetnya di lo Udah. juga. Oke, Aman. kita bahas yang tentang PM ini tuh dia berkaitan sama pembelian dan juga pembayaran. Apakah PM dapat dikreditkan atau tidak? Nah, terus kita lanjut ke sheetnya dulu nih. Pertama itu PT DIS. Kurang lebih sama sih. Kalau misalnya dibaca dari soalnya kan pembelian tunai sejumlah hard disk komputer dari PT Indodis dengan harga jual 44.400.000 rupiah termasuk PPN. Nah, karena dia termasuk PPN, jadi yang di DPP-nya itu cara dapetinnya adalah dibagi dengan 1,11. Jadinya dapet itu 40 juta. Terus ya udah kita akumulasi enggak, kita oret-oret di PPN-nya dikali sama 11% yang 40 juta tadi jadinya tuh dapat 4.400.000 kan. Nah, kalau misalnya yang di PM ini kodenya itu ada B2, B1 sama B3. Bentar. Aku lupa Apa tuh kalau perbedaannya misalnya tuh? nih, kalau misalnya B1 ini dia termasuk ke formulir digunakan untuk mencatat daftar pajak masukan yang dikreditkan terkait dengan barang impor kena pajak dan juga impor barang kena pajak dan juga pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Kalau misalnya B2 itu formulir yang digunakan buat catat
daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan terkait dengan perolehan barang kena pajak tadi sama jasa kena pajak dalam negeri. Kalau yang B3 ini formulir digunakan untuk mencatat daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau dapat mendapatkan fasilitas tertentu. Tadi kan kita sempat bahas ya yang fasilitas tertentu. Yang di PK itu 07 sama 08. Terus kalau misalnya yang pertama ini dia dapat B2 karena dia masuknya ke yang bisa dikreditkan sesuai sama yang di soalnya ya. Terus lanjut yang di tanggal 7 Januari tanggalnya sama. Nggak tahu ya kalau di PM kenapa nggak ditulis tanggal? Iya, beda mungkin ya itunya. Ada yang mau coba bantu nggak nih yang nomor 2? Ini Vira, ini hampir sama kayak yang tadi. Dicoba dong Iya. kerjain. Sama dia kayak yang aku juga B2 soalnya. Kayak tinggal dihitung DPP sama PPN-nya aja. Di sini ada pembelian motherboard komputer dari PT Asus dengan harga jual 88 juta. Di sini tulisan dapat dikreditkan. Nah, di sini berarti untuk harga jualnya kita tulis 88 juta dengan DPP-nya tetap sama. Lalu kita Bikin PPN. bikin PPN 11% yaitu jadi 9.680.000. Iya. Nah, terus Yang ini masuk B2 Masuk juga B2 karena juga, bisa ya. dikreditkan tadi. Jadi kalau B2 itu bisa dikreditkan ya. Kalau B1 tadi tuh dia bisa dikreditkan juga, yang nggak bisa dikreditkan B3. itu B3. Beda yang satu tuh dia apa ya? Yang nggak ada barangnya atau gimana dia? Terkait dengan barang impor. Kalau misalnya yang B2 itu daftar pajak dikreditkan perolehan barang. Kayak misalnya cuman barang dalam negeri aja. Kita ngelakuin transaksi itu BKP, JKP itu B2. Oh, B2. Kalau misalnya yang impor tadi B1. B1. Kalau misalnya nggak bisa dikreditkan karena dia mendapatkan fasilitas tertentu itu B3. Ya. Terus lanjut, siapa nih yang mau Nah, coba? ini aku juga cukup gak terlalu paham karena panjang banget soalnya. Ya. Yang paham boleh dong dijelasin. Oke, nah kalau yang ini tuh kan simpelnya kita baca dulu deh soalnya biar paham. Pembelian impor komputer prosesor dari Microsoft Core berkedudukan di Amerika sesuai dengan PIB nomor PIB 765 tanggal 8 Januari 2003, harga barang FOB 100 juta. Biaya asuransinya 30 juta, biaya pengirimannya 50 juta, biaya masuk tarifnya itu 5%. Nah, kalau misalnya yang 5% ini tuh udah ketentuannya gitu loh. Tarif masuk ya, pajak bea. Terus ini bisa dikreditkan karena masuk ke barang impor. Nah, kalau yang impor tadi dia masuk ke B1. Terus ini kan dia udah ada ya, kalau misalnya di soalnya Bapak tuh sebenarnya proyeknya udah ada. DPP, PPN atas impor dan PPH pasal 22 sama dengan nilai impor sama dengan CIF ditambah dengan bea masuk. Nah, kalau misalnya di totalin itu tuh totalnya 180 dulu nih kalau yang CIF. Kita tambahin yang bea masuknya tadi 5% jadi 189. Makanya di sini itu kalau misalnya Microsoft Core sesuai sama CIF itu ya udah 180 tadi. Iya nggak sih 180. Kalau misalnya yang di DPP-nya baru 189. Iya. Oh, tambahan ini guys, kemarin aku dengar dari bapak itu kalau misalnya nih kalau kita jualan barang di dalam negeri itu kan yang kita hitung DPP-nya itu produksi barangnya gitu kan. Kalau yang diekspor itu termasuk semuanya. Asuransi, perlindungan dia, perjalanan dia itu DPP keseluruhan. Makanya kita ngitung tadi CIF, ya gitu-gitu. benar. Makanya tadi yang dimasukin itu nilai dari bea masuk ditambah sama semua asuransi, Pokoknya bea semua kirim, biaya lah cost. ya. Iya. Terus Habis itu jadi PPN-nya dari apa? PPN dari sama aja. PPN-nya 189. dikali 11% dari DPP-nya. Iya. Oke, 20 juta sekian. Dan tadi dia masuk B1 karena barang impor. Betul. Lanjut, yang mau coba ini sama kayak B2. B2 tuh lumayan Coba diterima faktur pajak tanggal 5 Desember atas pembelian casing komputer dari PT Indo Casing dengan harga jual 45 juta. Faktur tersebut belum dikreditkan di SPT masa Desember. Kemudian apa nih? Indo Casing berarti kan dia DPP-nya 45 juta. Kemudian ya udah PPN-nya 11% dari 45 juta dan dia masuknya ke B2 karena transaksi atau itunya masih dalam negeri gitu. Ya nggak? Nah. Oke, lanjut yang di Maksud kata-kata dikreditkan itu apa sih? itu sih aku kurang nangkep juga. Dikreditkan itu kayak ini nggak sih guys? Kita bayar terus
Tapi Bisa jadi kalau simpanan ini- tambahan gitu. Kan kalau misalnya di nomor 3 itu dikreditkan di SPT masa Desember 2022, terus di bawahnya ditulis dapat dikreditkan di masa 2023. Kalau misalnya kita tahu kredit itu kan bayarnya nanti. Berarti harusnya bisa dibayar sampai nanti gitu nggak sih? Oh, jadi kayak dilaporin dulu. Dilaporin dulu Oh iya terus benar. tahun depan Kalau baru. PPN kan kita harus ngelapor dulu kan. Ketika lapornya itu ketika transaksi. Terus ya udah nge-collect mungkin kita bisa bayarnya itu pas waktu di akhir tahun mungkin. ini Di masa tapi Januari. dalam 3 bulan sih, 3 bulan Oh. pada masa Iya. seharusnya. Berarti ini kan kasusnya Desember, Hmm. maksimalnya aja berarti Januari, Februari, Maret. Iya. Maret ya terakhir. Oke. Setuju. Oh iya, sesuai sama yang dijelasin Bapak kemarin juga nggak sih kayak pernah ada contoh soal 3 bulan. Suaranya gedein dong bu. Nggak kedengeran nih. Oke, lanjut yang mana nih tadi? Dikembalikan motherboard. Nomor 5, 12 Januari. Iya sama aja sih. Jadi ya sama Pak. Dasar nyolot pak nyolot. B minus. Yang sedan ya Pak. Kita Oke bahas nih yang sedan B3. dimerahin nih soalnya gede banget angkanya. Sedan tuh yang 6 ya? Dibeli mobil sedan. Ya, untuk kepentingan pemasaran dari PT Auto 3000 dengan harga jual 564 juta termasuk PPN. Nah, ini karena termasuk PPN untuk cari DPP-nya kita kali dengan 1,11. Oke, terus PPN BM-nya itu 30% dapat dikreditkan hanya PPN. PPN BM tidak dapat dikreditkan penggunaannya bersifat seperti biaya pembelian. Oke, kita lihat di tabel. Kalau misalnya DPP tadi ya udah kita kali dapat 400 juta, terus dikali sama 11% dapatlah PPN-nya 44 juta. Nah, karena bentar. B3 nih B3. Ini gimana ya? Ini B3 tapi masuk kolom B2. Warnanya lupa. Typo Kayaknya 2 sama 3 deketan. ini harusnya sih masuk B2 sih. Karena enggak dong. Kan dia ini kayak pembelian barang. Ayo ribut. Tidak dapat di video ini. di soalnya. Itu yang tidak dapat dikreditkan kan yang ini doang. B3. Yang PPN BM doang, tapi PPN Iya. bisa. Hah? Yang dapat dikreditkan hanya PPN. PPN-nya doang. PPN BM-nya enggak. Jadi kan dia di sini tuh ada 2 gitu loh, apa? Dua PPN. Iya, tapi yang di biru PM-nya tidak dapat dikreditkan. PM. Itu. Nih. Sebelum UU HPP sedan dan station wagon Itu kan PM ini nya tuh kan cuma tidak dapat catatan. dikreditkan. Ini catatan kalau di peraturan dulu itu PPM-nya tuh nggak dapat dikreditkan kalau kayak gini sedan dan station wagon. Tapi untuk peraturan sekarang itu bisa, tapi PPN-nya doang. PPN BM-nya, PPN BM tuh barang mewah ya. Iya. Barang mewah itu baru nggak bisa gitu. Nah kalau di sini kan PPN-nya itu dari DPP, DPP kan 400 juta tadi didapetin dari kali 1,11 itu. Terus PPN-nya kan 44 juta. Udah deh. Nah, 44 juta ini yang bisa dikreditkan. Terus PPN BM itu 30% dari Si DPP. dari DPP ya? Iya. Iya ya, 30% dari DPP itu kan 120 juta. Nah, itu nggak bisa dikreditkan gitu. Oke, lanjut biar kita cepet. Yang minibus sama Telkom. Nah, kalau misalnya minibus sama Telkom ini hampir sama. Kalau misalnya di harganya yang minibus 262, yang Telkom itu 35 juta. Terus ya sama DPP-nya dikali 1,11, iya. Terus yang di PPN-nya ini dikali sama 11%. Nah, mereka ini masuk ke kalau misalnya sesuai sama soal yang udah gue baca, ini masuk ke B2 karena dia ya sama aja kayak barang jasa yang di dalam negeri gitu. Berarti kurang lebih sama ya kayak yang tadi. Iya. Terus lanjut ke yang ecer. Ini kayaknya import deh, makanya Ecer, masuk ke acer, Acer. ecer, eceran ya Allah, gunggungan. Nomor 8 kan? Iya, acer. Nomor 8 tagih rekening dulu. Oh iya, L, Telkom tadi udah. Jadi Gabungan, nomor gabungan. 9, iya. Oh. langsung ke acer aja Acer. Dibayar jasa teknik acer di Di Korea. Korea. Oh, karena dia Oh. impor. Jadi Makanya ini B1, dapat karena dari dikreditkan Korea. B1, iya. Ini 80 juta, terus kita DPP-nya sejumlah harganya. Terus dikali 11% dapatlah PPN, terus masuk ke B1 ya. B1 karena dari Korea. Karena apa bisa tuh? Impor. Oke, Anjay. betul nggak Ibu Dila? Betul. Betul. Terus lanjut kita ke terakhir. Kok ini udah terakhir aja ya? Enggak, ini masuk ke soalnya ada di keterangan tambahan di bawah. Oh. Di bawah itu masih ada 300 juta. Nah, ini juga termasuk yang gue nggak ngerti. Ini kan ada KMS. KMS itu Yang mana sih?
di sheetsnya kan ada KMS tuh. KMS itu apa? Dan ini kan ada 300 juta, harusnya sesuai nih sama yang di bawah, biaya 300 juta di soal yang dapat dikreditkan. Biayanya 300 juta. Mana sih guys? Ada di bawah soal. Nomor 6, keterangan tambahan nomor 6. Paling bawah banget. Bawah lagi kayak bawah. Nah, tuh. Nah, pintar. Nah, itu kan ada tuh. Saudara diminta mengisi secara benar, lengkap dan jelas SPT masa PPN masa atas nama Indocom. PT Indocom ini kan udah ada 40 juta. Nah, gue nggak ngerti Indocom ini 40 jutanya dari mana. Terus KMS itu singkatan dari perusahaan apa atau penjelasan apa, dan dia dapatnya 300 juta sesuai sama yang di soal. Ayo dicari teman-teman. Cari. Senang banget Manda. Gue tuh bingung, ini kan sebenarnya ada nih 60 juta itu kan dapat dari DPP 20%. Tapi 20% itu ketentuan apa? Mana tuh? Yang ini. Soal mana ya? Ini. Oh iya, DPP 20% dari mana dia? Sama nggak sama yang soal pertama tadi? Tapi harusnya kalau DPP tuh nggak ada persentasenya nggak sih kayak? Yang tadi mah itu cuma potongan harga ya? Iya. Berarti dia 20% dari Nah, mana? kita baca dulu deh. Oke. Pusing. Aku ke AMS ini nggak terlalu ngerti kemarin, cuma tahu akhirnya doang. Yang ku catat KMS bisa dikreditkan untuk menambah PM PKP. Lalu udah get lost. Get lost. Ling. Perusahaan mengeluarkan biaya untuk bangun sebuah gedung 300 juta. 300 dari bawah. Nggak tahu dari mana Selama sih. bulan Januari perusahaan mengeluarkan biaya untuk membangun gudang seluas 200 meter menggunakan tukang harian yang diawasi sendiri. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembangunan tersebut. Oh, ini tuh ada nggak sih yang ditulis yang disebutin oleh Pak Lila kemarin tuh tentang pembangunan sendiri, nggak sih? Oh, Iya nggak sih? Mungkin Kalau itu ya. Pembangunan. Oh iya. Ingat. Iya ya, kayak dengar berarti. Kayak dia membangun rumah tapi nggak pakai vendor. Nggak pakai kontraktor. Iya, kontraktor. Nggak pakai jasa Iya, kontraktor. jadi kayak Jadinya DPP-nya total- cuma 20% yang itu pajak. Coba kita lihat DPP-nya berapa persen nih? Keren. DPP-nya di G31. G3 mana ya? Kayaknya kalau ujian berkelompok kita bisa sih Pak nilainya. Oh nggak ada sih. Iya. A. Tiga. Mana? Tapi di sini nggak ada. Pokoknya di PPN-nya masih 11%. Jadi ya intinya kan DPP itu 20% kan. 20% dari 300 juta. Jadi yang kena pajak tuh cuma 60 jutanya. 60 juta itu baru udah di PPN-in. Berarti PPN-nya tuh cuma 6.600.000 yang kita bayar. Karena kita tanpa menggunakan jasa Kontraktor. Mantap. Lanjut yang PT Indocom masih ada. Yuk, Michelle. Lagi. gimana ini? Terakhir. Indocom ada di bawah 40 juta. juta. Dari mana? Mana? Dah. Oke, kita lanjut yang karena proyeksinya harus sampai akhir. PT Ini kan Indocom. kita jumlahin dulu nih, yang B1, B2, B3. Tapi yang masuk ke PM itu yang cuman hanya dapat dikreditkan. Jadi yang B1 dijumlahkan sama yang B2. Itu makanya totalnya 123 karena hasil dari penjumlahan 29 juta ditambah 94 juta. Yuk, mulai. Mulai lagi ayo. Oke, lanjut yang di proyeksi akhir. Nah, Oke. kalau buat dapat PM itu tuh yang dapat dikreditkan aja. Jadi yang B1 ditambah dengan B2 totalnya itu 123. Yang B3 itu nggak dimasukkan karena dia nggak bisa dikreditkan. Terus masuk ke yang PK. PK itu yang di awal tadi, guys. Yang di awal kan kita jumlahnya 114 juta. Ditambah sama PM-nya 112 juta, itu dapat KBLB-nya dikurang deh kalau nggak salah. Itu tuh kurang bayar atau lebih bayar ya? Kurang bayar nggak sih? Iya, ini dikurangin. Iya, berarti itu kurang bayar ya? Iya. Itu lebih bayar nggak sih? Kurang nggak sih? Kan Kurang, PK kan dikurang minus. sama PM. Iya. Jadinya tanda kurung minus. Iya. Terus ya apa ya? Yang Komdes ini apa ya? Komdes. Kompilasi Desember 2022 nggak sih? Oh, oke. Kompilasi Desembernya dapat dari Kan ada tanggal-tanggal tuh sesuai di soal. Harusnya masuknya kalau misalnya pakai tanggal di PK tadi. Oke. Tapi PK aja Januari semua nggak sih? Ada Desembernya nggak? Desembernya lah di PM juga Januari semua. Tapi 2022. 2023. Oh, ya mungkin enggak deh. Kalau pembelian dan pengenaan PPN di tanggal Januari semua berarti Desember nggak ada. Pak, kita bingung yang di situ, Pak. Jadi tolong jelaskan, Pak. Oke, jadi kita Yang skip. terakhir dulu itu biaya DPP, PPN, induk Itu yang tadi. Itu tadi. itu sama aja.
Oh, oke. Udah selesai. Ya, Pak. Thank you. Gue belum. Dah. Kembali. Yeay.